Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Haja Sumartini MM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, seluruh staf dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi dan siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Bekasi dan seluruh siswa dari luar yang mengikuti kegiatan webinar penulisan karya ilmiah ini yang saya banggakan. Tentunya puji syukur marilah kita ucapkan, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari rumah ya, walaupun di rumah tapi dengan sehat walafiat. Kemudian juga Allah masih menjaga kesehatan kita, dan yang tak kalah penting Allah berikan kita nikmat Islam dan iman ya, sampai kita ya bisa terus berada di jalannya. Salam serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan dari zaman kegelapan ke zaman yang terang seperti saat ini. Baik, sebelumnya mohon izin untuk dibukakan slide-nya. Memang kondisi saat ini membuat berbagai kreativitas itu harus ada gitu, karena memang kita tidak bisa berhenti karena sebuah pandemi, sebuah sebuah permasalahan yang akhirnya membuat kita harus lebih banyak berdiam diri dibanding berkegiatan di sekolah. Tapi salah satu kegiatan webinar yang luar biasa ini adalah suatu inisiasi yang luar biasa dari SMA Negeri 12 yang tujuannya ya ingin ya supaya seluruh siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Bekasi ini bisa memiliki sebuah karya yang luar biasa ya. Baik. Baik, anak-anak semua, kita coba berdiskusi dulu. Tentunya karya ilmiah ini merupakan salah satu KD yang ada di bahasa Indonesia. Selain itu juga mungkin ada beberapa di antara teman-teman semua yang pernah mengikuti berbagai event penulisan karya ilmiah atau secara tidak sadar gitu ya, kalian sudah menjadi seorang peneliti muda gitu ya ketika membuat sebuah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ketika Bapak Ibu Guru meminta kalian untuk membuat sebuah makalah ya. Nah, kemudian membuat sebuah observasi, melakukan sebuah wawancara, dan kemudian kalian mengkaji sesuatu. Nah, secara tidak langsung ya kalian sudah menjadi seorang peneliti, dan kemudian hasil gagasan ide yang apa yang kalian tulis ya itu adalah sebuah karya ilmiah yang telah kalian buat. Hanya saja kita nanti coba membahas lebih rinci lagi dan agak sederhana terlebih dahulu pembahasannya. Tapi sebelumnya saya akan membicarakan sebuah pengantar ya. Masih menunggu PowerPoint-nya, sedang diusahakan untuk oke, sudah terbuka, bisa dibuka dan bisa dilihat oleh teman-teman semua. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini ada sebuah puisi perkenalan ya. Jangan dulu berburuk sangka, aku hanya ingin perkenalan saja, langsung tak berpanjang kata, aku lelaki tampan tiada tara. Oke, itu adalah kependekan dari nama saya, Jalal ya. Kalian bisa panggil Pak Jalal atau Kak Jalal. Baik, tadi sedikit riwayat sudah disampaikan oleh Pak Ariza. Saya lahir di Jakarta
Jakarta, memang sekarang masih mengikuti studi di Pasca Sarjana UNJ. Kemudian juga ya sedikit banyak pernah berkecimpung di penulisan karya ilmiah, pernah juga mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi dengan menulis karya ilmiah. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga penulisan karya ilmiah yang kemudian menjadi juara 1 di Tajdid of Muhammadiyah ya. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan dari penulisan karya ilmiah, dan mungkin hal yang sederhana ini yang saya punya yang akan saya share dan saya bagikan kepada teman-teman semua. Baik, pengantar saya ingin berkisah bahwa ada seorang kakek ya, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menanam sebuah pohon kurma. Kemudian sang Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kala itu sedang melakukan sidak ya, kalau kita sekarang lagi jalan-jalan gitu melihat kondisi ya lingkungannya, kerajaannya gitu kan di wilayahnya, kemudian bertemu dengan seorang kakek-kakek itu. Ketika bertemu seorang kakek-kakek yang sedang menanam pohon kurma, kemudian ditanya oleh si sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Kek, apa yang kau lakukan?" Kayak gitu. "Saya sedang menanam pohon kurma," kata si kakek. "Buat apa kakek menanam pohon kurma?" Mungkin ketika nanti pohon kurma itu kan akan tumbuh dalam waktu yang cukup lama. Mungkin ketika nanti dia tumbuh dan berbuah, mungkin usia kakek sudah tidak ada lagi gitu. Mungkin kakek sudah menutup mata, kata sang Khalifah, sang Amirul Mukminin. Kemudian sang kakek membuat sebuah jawaban yang membuat sang Amirul Mukminin tercengang gitu ya. Dia mengatakan bahwa bukankah saat ini kita bisa memakan buah kurma, menikmati manisnya buah kurma, melihat indahnya pohon kurma gitu ya, dan merasakan khasiatnya buah kurma, itu karena ada orang yang terdahulu yang sudah menanam pohon kurma. Bayangkan kalau tidak ada orang yang peduli untuk menanam pohon kurma lagi gitu. Maka mungkin di generasi yang akan datang kita tidak akan lagi, mungkin anak-anak dan cucu-cucu kita tidak akan lagi merasakan bagaimana manisnya buah kurma, bagaimana indahnya pohon kurma kayak gitu. Nah, mendengar jawaban dari sang kakek, sang Amirul Mukminin begitu terpukau dengan jawaban sang kakek ya. Dia tidak menyangka bahwa seorang kakek itu memiliki sebuah niat yang luar biasa, yang begitu tulus, yang ternyata dia ingin melakukan sesuatu ya kan, menanam pohon kurma, ternyata bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain, bahkan generasi yang akan datang. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu ya, sebuah kesimpulan bahwa apa yang kita akan lakukan hari ini adalah satu langkah gitu ya. Kita ingin menulis untuk menyemai benih pengetahuan kayak gitu ya. Kemudian kita ingin menulis untuk mengekalkan ingatan kita. Kemudian kita ingin menulis untuk mewarisi peradaban. Jadi kalau kita berpikir gitu ya, saat ini banyak sekali hal-hal yang sudah kita nikmati, tapi kita tidak tahu bahwa semua itu adalah semua memiliki proses, semua memiliki awalan. Tentu ketika kita bisa menikmati terangnya lampu, ya, lampu itu dulu dibuat gitu ya. Lampu dibuat dan diciptakan melalui sebuah penemuan, melalui sebuah penelitian yang bahkan sudah beratus kali gagal dan kemudian akhirnya bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian kita bisa menikmati adanya perangkat ya, gawai di sekitar kita, baik yang kita gunakan saat ini gitu ya. Nah, itu adalah sebuah hasil-hasil penelitian yang luar biasa. Itu kalau berkaitan dengan teknologi. Berkaitan dengan yang hal lain juga sudah kita rasakan nikmatnya, gitu. Jadi semua yang ada itu bisa jadi adalah sebuah penelitian dan hasil pengembangan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian itu bermanfaat untuk orang lain.
Oke ya. Baik, coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, mungkin kita semuanya mengenal sosok ini, gitu ya. Sosok yang luar biasa, yang lahir di Indonesia, yang kemudian mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga ya, yang kita kenal atau dunia kenal sebagai Mr. Crack. Kenapa? Ya karena beliau menemukan sebuah formula gitu ya, menemukan sebuah teori tentang bagaimana gitu ya, teori crack yang orang sampaikan itu, bagaimana pesawat itu bisa memiliki tubuh yang presisi. Karena kala itu pesawat banyak sekali kecelakaan pesawat yang terjadi karena keretakan-keretakan di berbagai aspek. Yang kemudian saat Habibie diajak untuk membuat sebuah pesawat terbang gitu ya. Nah, akhirnya dia berhasil menemukan teori crack tersebut dan akhirnya dikenal sampai saat ini, bahkan hampir seluruh pesawat di dunia yang menggunakan teori dari Bapak Insinyur Habibie ini. Jadi tentunya hal ini berawal dari sebuah keingintahuan, rasa ingin tahu, kemudian rasa pengen berusaha berkarya gitu ya, ingin berprestasi yang ditunjukkan oleh seorang Bapak B.J. Habibie. Nah, dari hal ini, dari pengantar yang saya bawakan ini, tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita menulis karya ilmiah gitu ya, bukan sekedar ini untuk penuntasan tugas atau bukan hanya sekedar ini untuk menyelesaikan sesuatu gitu atau untuk mendapatkan prestasi di bidang tertentu, tetapi ada sesuatu hal yang besar yang mungkin akan ditemukan ketika kalian melakukan sebuah penelitian, dan mungkin gitu berawal dari penelitian itu kalian akan menjadi seorang sosok yang bermanfaat buat banyak orang, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kecil yang bisa kita ambil dari orang-orang hebat atau sosok inspiratif yang ada gitu ya. Ini B.J. Habibie hanya salah satu, banyak sekali masih orang-orang yang luar biasa di sana yang melakukan penelitian, melakukan penemuan yang kemudian bisa bermanfaat buat kita semua. Lanjut. Oke, tentunya kita siap ya ini untuk menjadi seorang peneliti muda ya. Oke, ya tentu jawabannya siap. Kalau memang kita siap, maka kita harus memahami gitu ya, bagaimana sih proses gitu ya penulisan karya ilmiah. Baik, di dalam proses karya ilmiah, tentunya karena karya ilmiah ini terikat gitu ya, kita tidak bisa sembarang kalau dibandingkan dengan kita menulis karya sastra gitu ya, karena ada aturan-aturan atau sistematika yang baku yang memang diberlakukan di dalam sebuah karya ilmiah. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Sarah gitu ya, berkaitan dengan sistematika dan manfaat dari karya ilmiah. Hal yang pertama gitu ya, di dalam proses penulisan karya ilmiah ya, kita akan melakukan sebuah tahap pra penulisan. Nah, tahap pra penulisan ini ya terdiri dari pemilihan dan pembatasan topik, kemudian merumuskan tujuan, mempertimbangkan bentuk karangan, mempertimbangkan pembaca, mengumpulkan data pendukung, merumuskan judul, penyusunan ide dalam bentuk karangan atau outline. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah kita harus bisa merencanakan secara matang, karena tanpa perencanaan yang matang tentunya penulisan karya ilmiah kita tidak akan tuntas gitu ya. Kalaupun tuntas, mungkin hasilnya belum tentu valid gitu ya. Karena kevalidan di dalam penulisan karya ilmiah menjadi penting gitu, menjadi poin yang sangat penting. Kemudian
bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah penelitian yang kemudian bisa diterapkan? Ya tentunya kita yang paling utama ya kita harus memilih topik yang relevan, topik yang hangat, yang dibutuhkan seperti itu oleh masyarakat atau bahkan kita atau di lingkungan kita saat ini, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Kemudian setelah itu ya kita mampu mengobservasi lingkungan gitu ya, kebutuhan lingkungan, sampai pada akhirnya kita mencoba mencari sumber-sumber untuk memperkuat argumen-argumen kita di penulisan karya ilmiah. Nah, ini nanti coba akan kita kupas lebih dalam gitu ya. Selanjutnya setelah tahap pra penulisan, kemudian ada tahap penulisan draft. Nah, dimana ketika kalian sudah menemukan topik, ya, menemukan ide, kemudian sudah berusaha untuk mengumpulkan bahan, kemudian juga sudah membuat outline garis besarnya atau kerangka ya, yang kita bisa bilang kerangka karangan karya ilmiah. Nah, kalian bisa membuat sebuah draft. Ya, kalian bisa mencoba menuliskan ide-ide kasar kalian ya ke dalam tulisan kalian yang nanti bisa kalian kembangkan kembali. Nah, tentunya pengembangan ide ini masih sangat tentatif, masih bisa berubah-ubah gitu ya. Bisa jadi ya, ide-ide ini bisa bertambah atau bisa berkurang atau bisa kalian ubah sesuai dengan konteksnya. Kemudian tentunya ketika kalian ingin melakukan penulisan draft gitu ya, kalian jangan dulu terfokus oleh hal-hal yang bersifat mekanik ya, atau yang bersifat teknis seperti ejaan, kemudian kalimatnya kalimat efektif gitu ya, tanda bacanya harus benar. Nah, itu nanti saja gitu ya. Ketika di dalam penulisan draft ini lebih tekankan kepada bagaimana kalian bisa menuangkan semua ekspresi dan ide gitu ya. Ekspresi dan ide yang bisa kalian kembangkan nanti di dalam penulisan karya ilmiah kalian. Oke, selanjutnya ada tahap revisi. Nah, setelah kalian menulis sebuah draft, tahap revisi ini adalah saat kalian memperbaiki ide-ide dalam karangan dengan berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, dan penataan isi. Jadi ketika nanti tahap revisi, setelah sudah ada draft, ya kan, mungkin kalian bisa sharing. Nah, ini poin penting ketika di dalam sebuah karya ilmiah. Makanya kalau di sekolah mungkin kalian akan punya guru pendamping. Kalau memang nanti kalian menjadi mahasiswa, mungkin akan ada dosen pembimbing gitu ya, yang membimbing karya ilmiah kalian. Nah, di saat draft itu dibaca gitu ya, draft itu dibaca kemudian kalian share atau kalian bagi kepada teman atau kepada guru gitu ya, maka kalian akan mendapatkan masukan-masukan yang berarti untuk ya tadi merevisi draft tulisan karya ilmiah kalian. Nah, mungkin di situ nanti akan ada yang tadi saya sampaikan, akan ada penambahan, pengurangan, kemudian penghilangan, dan juga mungkin akan ada lebih penataan isi. Penataan isi ini bisa berkaitan dengan bagaimana sih pola berpikir di dalam karya ilmiah kalian gitu. Pola berpikir dalam karya ilmiah kalian, oh saya harus mengembangkannya lebih dahulu dengan konsep A, kemudian ke B, ke C, dan sebagainya. Nah, itu kerangka berpikir yang perlu juga diperhatikan di dalam penulisan karya ilmiah. Yang terakhir ada tahap penyuntingan. Sebenarnya masih ada satu tahap lagi ya, tahap publikasi gitu ya. Jadi kalau sudah selesai disunting, sudah selesai semua penulisan karya ilmiah, ya berarti saatnya kalian publikasi. Nah, sebelumnya ada tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini adalah kalian memperbaiki aspek-aspek mekanik yang tadi mungkin sudah kalian tinggalkan, seperti ejaan, tanda baca, penulisan kalimat gitu ya, tipografinya atau bentuknya gitu ya, tadi tipografi bentuk yang mungkin belum sesuai kayak gitu. Nah, jadi di tahap penyuntingan ini kalian bisa sesuaikan semua hal-hal yang berkaitan dengan teknis gitu ya, hal-hal mekanik. Jadi kalau ternyata ada ejaan yang salah, ada kata yang kurang pas, ada kata yang kurang baku, nah silakan diperbaiki.
Bagaimana caranya? Ya tentunya kalian baca dulu, kemudian temukan dan perbaiki aspek-aspek yang salah tadi. Nah, kemudian memperbaiki karangan yang pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain. Jadi mungkin ada satu paragraf yang memiliki ide pokok yang bertumpuk gitu ya. Nah, ini bukan paragraf yang efektif, kemudian ada kalimat yang tidak efektif, gitu, mungkin tidak logis atau tidak hemat atau memiliki struktur yang kurang pas. Maka, nah disinilah saatnya kalian bisa memperbaiki atau menyunting kembali hasil karya ilmiah kalian. Secara sederhana, ini adalah 4 proses ya di dalam penulisan karya ilmiah. Yang kemudian tinggal satu tahap lagi, yaitu tahap publikasi. Nah, tahap publikasi ini akan berkaitan dengan di mana kalian akan mempublikasi karya kalian. Apakah ini akan dipublikasi untuk penugasan kelas? Apakah ini akan dipublikasi untuk sebuah festival besar gitu ya, penulisan karya ilmiah gitu, karya ilmiah remaja yang mungkin ada gitu ya, lomba KIR orang biasa bilangnya gitu ya, karya ilmiah remaja. Kemudian apakah ini untuk kalau kalian nanti jadi mahasiswa, apakah karya tulis ini untuk sebagai prasyarat kelulusan, seperti itu ya. Nah, jadi tentunya semuanya akan berkaitan dengan di mana kalian akan mempublikasi karya ilmiah, gitu ya. Nah, untuk publikasi ini, di mana tempat kalian akan mempublikasi tulisan, maka disitulah ada sistematika yang berbeda. Maka nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh Bu Sarah berkaitan dengan sistematika. Di sini hanya saya singgung sedikit bahwa di mana kalian akan publikasi karya ilmiah, maka di situ pasti akan ada sebuah aturan penulisan atau sistematika yang perlu kita ikuti. Seperti itu. Jadi ya tergantung juga dengan jenis karya ilmiah yang kita buat, gitu ya. Apakah makalah, maka makalah akan berbeda sistematikanya dan bentuknya dengan artikel ilmiah, gitu ya, atau jurnal yang akan dimasukkan ke dalam jurnal, dikumpulkan ke dalam jurnal. Atau berbeda juga dengan skripsi, gitu ya. Berbeda juga dengan tesis, berbeda juga dengan disertasi, seperti itu. Artikel, ada artikel populer, ada artikel ilmiah, seperti itu. Nah, semua bentuk-bentuk itu, ada paper juga, ya, kertas kerja yang mungkin sistematikanya dan bentuknya itu akan berbeda-beda, gitu ya. Maka nanti ketika kalian diberikan tugas untuk melakukan sebuah penulisan ilmiah, ya kalian pahami dulu, ya, karya ilmiah seperti apa yang ditugaskan kepada kalian. Kemudian kalau memang ada panduannya, ada template-nya, gitu ya, ada panduannya, ada template-nya di dalam penulisan karya ilmiah, harus kita ikuti. Seperti itu, harus kita ikuti, karena apabila kita tidak mengikuti template, nah berarti ada sebuah kesalahan yang kita lakukan. Baik, lanjut. Oke, saya masuk pada hal yang lebih spesifik dan detail ya. Kita berkaitan dengan memilih topik saat ini. Tentunya sebelum menulis karya ilmiah yang tadi di tahap prapenulisan, yang paling penting adalah ya kita memilih topik terlebih dahulu, gitu ya. Kita harus bisa menentukan topik apa yang ingin kita tulis nih, kayak gitu ya. Apakah topik ini dibutuhkan, ataukah topik ini menarik, gitu ya. Ataukah topik ini bisa masuk akal untuk kita kaji, seperti itu, atau untuk kita lakukan gitu penelitiannya. Karena banyak orang yang pada akhirnya mandek di dalam sebuah penelitian atau di dalam penulisan karya ilmiah karena dia gagal mengkaji hal yang awal ini, yaitu memilih topik, gitu ya. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana topik itu nanti ketika dibawa menjadi sebuah tulisan dalam bentuk karya ilmiah. Belum lagi kita akan merasa kesulitan ketika topik itu betul-betul sulit untuk mencari bahan-bahannya. Karena di dalam sebuah karya ilmiah tentunya kita tidak bisa beropini sepenuhnya. Ya, kita tidak bisa beropini sepenuhnya. Tandanya di dalam sebuah penulisan karya ilmiah
kita dituntut untuk mampu mensintesa gitu ya, bahkan membuat sebuah kutipan-kutipan ya, menulis dengan sistem rujukan yang benar gitu ya, pendapat-pendapat para ahli baik dari buku, jurnal gitu ya, kemudian majalah, kemudian koran gitu, atau apapun yang bisa kita gunakan sebagai bahan referensi untuk penguatan opini kita. Jadi ketika kita berpikir bahwa di dalam penulisan karya ilmiah ini saya ingin membahas masalah ini gitu ya, kemudian masalah yang kalian kembangkan ini ternyata memiliki kesulitan di dalam pencarian bahan, kemudian juga kalian belum terlalu menguasai, nah itu menjadi faktor-faktor membuat karya tulis ilmiah ini menjadi mandek gitu ya. Nah jadi hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah apa yang akan kita tulis. Nah tentunya hal yang pertama yang tadi sering saya sampaikan di awal, yang perlu kita tulis adalah isu-isu yang hangat, isu-isu yang memang masih relevan gitu ya, yang saat ini masih banyak dibicarakan ya. Kemudian mungkin isu-isu itu juga dibutuhkan solusinya oleh masyarakat, bahkan kita gitu ya. Nah, jadi ketika memang itu sudah masuk di dalam kategori isu ini sudah isu ini cocok untuk kita bahas karena masih relevan, aktual gitu ya. Kemudian juga masih banyak dibicarakan, kemudian dibutuhkan, wah ini bisa kita gunakan. Walaupun ya isu itu banyak diperlukan, tetapi ternyata sudah banyak penelitian yang melakukan, terus kita melakukannya kembali ya, sepertinya penelitian kita akan bias gitu ya. Kita akan seperti mengulas kembali saja gitu penelitian yang sudah ada. Kemudian peristiwa nasional atau internasional. Nah, oke, yang kita bisa bahas adalah peristiwa nasional atau internasional. Seperti saat ini, contohnya kita menghadapi sebuah pandemi yang bukan hanya skupnya pada skup nasional, tapi juga skup internasional. Nah, di sini kita bisa mengkaji sebuah penelitian yang berkaitan dengan pandemi ini. Contoh misalnya sikap belajar siswa gitu ya. Belajar siswa dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Kita bisa mengkaji hal tersebut seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan permasalahan-permasalahan yang skupnya sedang hangat dan juga bisa skup nasional dan bahkan skupnya internasional. Kemudian kemudian kalian juga bisa memilih topik yang berkaitan dengan sesuatu, misalnya benda gitu ya, karya, orang, dan lain-lain. Contoh kalau misalnya kalian jurusan IPA ya, awan alam, kalian bisa mengkaji tanaman, hewan, seperti itu. Atau yang berkaitan dengan benda-benda yang sesuai dengan skup kalian ya, lingkup kalian di pengetahuan alam, seperti itu. Kemudian kalian kaitkan dengan berbagai permasalahan, baik itu permasalahan politik, agama, pendidikan, tapi pasti lebih kuat di kaitannya pada pendidikan gitu ya, ketika memang penelitian ini dilakukan oleh siswa. Kemudian kalian juga bisa mengkaji sebuah karya yang kemudian bisa kalian gali gitu ya. Karya tersebut, contoh misalnya ada sebuah novel. Di novel itu kalian ingin mengkaji apakah di novel ini ada sebuah nilai pendidikan gitu ya, apakah ada nilai